Saat ini di Danau Suci Giok, gelombang tak terlihat menyapu. Itu adalah Qin Chen yang telah sampai di Danau Suci Yaoqi. Ketika dia muncul, dia merasakan gelombang kekacauan di luar Guanghan Mansion. Apakah ini aura guru suci? Ada banyak aura guru suci di luar. Apakah Tuan Istana Guanghan diserang bersama? Gumam Qin Chen merasakan situasi di luar Danau Suci Giok. Qin Chen, aku akan pergi keluar menyelamatkan sebanyak yang aku bisa. Kata Murong Bingyun muncul dari cakram giok keberuntungan. Tunggu, jangan gegabah. Ucap Qin Chen harus mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Dia mendongak, bertepatan dengan itu, Jin Rongtian sedang mengejar Wuling dan yang lainnya ke tanah suci Danau Giok. Ini Wuling dan yang lainnya. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi cerah. Hahaha, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Dengan begitu banyak tetua yang mengambil tindakan, Anda pasti akan tertangkap. Lebih baik menyerah dan mungkin masih ada secercah kehidupan. Teriak Jin Rongtian berkata dengan dingin. Dia terluka parah oleh Si King sebelumnya, dan masih berlumuran darah. Dia meraung dan menggunakan teknik tabu, dan dalam sekejap, cahaya pelangi keemasan yang mengerikan meledak dan dia membanting ke arah Wuling dan yang lainnya. Wuling dan yang lainnya menunjukkan ekspresi putus asa. Melihat mereka akan ditangkap oleh Jin Rongtian, tiba-tiba, Qin Chen muncul diam-diam di samping Jin Rongtian, menjatuhkan Jin Rongtian dengan keras, dan meraihnya langsung seperti ayam. Wuling yang awalnya putus asa kini langsung membeku. Tidak hanya mereka, para Saint Master setengah langkah yang tersisa yang mengejar Wuling, mereka juga menunjukkan ekspresi ngeri, terutama ketika mereka melihat sosok Qin Chen keluar dari tempat suci Yaoqi. Mereka bahkan lebih terkejut. Tanah suci Yaoqi adalah area terlarang Istana Guanghan. Kecuali orang-orang suci di bawah penguasa Istana Guanghan, tidak ada yang bisa masuk sama sekali, apalagi laki-laki. Yang mulia, bagaimana Anda bisa berada di tanah suci Danau Giok? Ucap salah satu tetua segera berkata dengan sungguh-sungguh. Kau tidak mengenalku, jawab Qin Chen menyentuh hidungnya. Dia tidak punya waktu lama di Guanghan Mansion. Meskipun dia sangat terkenal, banyak tetua tidak tahu seperti apa rupanya. Tapi Wuling dan yang lainnya di samping semuanya terkejut dan berkata, Qin Chen. Ada ekstasi di wajah mereka. Apa? Kamu adalah Qin Chen. Ekspresi guru suci setengah langkah itu berubah, dan dia buru-buru berteriak. Tetapi sebelum mereka bisa berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan mulut terbuka mereka tiba-tiba berhenti. Qin Chen tidak membuang-buang waktu sama sekali. Dia langsung mengumpulkan hukum dan darah beberapa orang ke dalam lempeng giok keberuntungan semesta. Meskipun Qin Chen tidak menyukainya, tapi ini sangat penting bagi orang-orang di benua Tianwu, dan bahkan bagi iblis Yuanmo. Qin Chen, Murong Bingyun, kenapa kalian berdua bisa ada di sini? Ucap Wuling dan yang lainnya tercengang. Sejak akhir uji coba surga, Qin Chen dan yang lainnya telah menghilang. Tidak ada yang tahu kemana keduanya pergi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa keduanya benar-benar berada di tanah suci Danau Giok ini. Qin Chen berkata, ceritanya sangat rumit. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan kepada Anda. Ngomong-ngomong, mengapa pasukan seperti Istana Raja bertindak di Istana Guanghan? Tanya Qin Chen mengerutkan kening, setengah berbicara, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, lebih baik untuk mencari jiwanya secara langsung. Qin Chen menjulurkan telapak tangannya dan langsung meremas kepala Jin Rongtian. Jin Rongtian, yang dalam keadaan koma, terbangun dalam sekejap, dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia berteriak, jiwa dalam pikirannya langsung ditelan oleh Qin Chen, dan segera kenangan yang tak terhitung mulai muncul di benak Qin Chen. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, terlalu sederhana baginya untuk melakukan pencarian jiwa Master Guru Suci setengah langkah. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan Qin Chen akhirnya memahami seluk-beluk masalah ini. Apakah semua ini karena aku? Tatapan Qin Chen dingin, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Saint Master Fei Hong dan yang lainnya.
karena dari ingatan Jin Rongtian, dia bahkan melihat Saint Master Fei Hong dan yang lainnya bahkan akan melakukan sesuatu dengan Yuqian Sui. Orang-orang ini mencari kematian, ucap Qin Chen memiliki ketakutan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Untungnya, dia bergegas kembali sesegera mungkin. Kalau tidak, begitu istana Guanghan jatuh, Qin Chen tidak tahu apa yang akan terjadi. Di tempat lain pada saat ini, di atas langit, Tuan Raja Ren dan yang lainnya masih mengepung Tuan Istana Guanghan dan melihat ke bawah dengan dingin. Guru Suci Fei Hong, jangan buang waktu, Anda mengatakan bahwa Qin Chen ada di Guanghan Mansion ini. Cari tahu dengan cepat, teriak Guru Suci Raja Ren berkata dengan suara dingin. Guru Suci Ren, jangan khawatir, saya hanya tahu bahwa kekasih Qin Chen ada di Istana Guanghan kami, dan kemungkinan besar itu ada di Tanah Suci Yaoqi. Adapun di mana itu, saya khawatir itu satu-satunya yang tahu hanya pemilik istana. Tetapi Qin Chen itu masih memiliki paviliun Chendi di Mansion Guanghan ini. Dikatakan bahwa Qin Chen telah membentuk kekuatan, pasti ada orang kepercayaan Qin Chen di sana. Kursi ini dapat mengambil paviliun Chendi terlebih dahulu, ucap Guru Suci Fei Hong berkata dengan keras. Guru Suci Raja Ren mengerutkan kening dan menatap Tuan Istana Tianshan. Tianshan, pergilah dan hancurkan paviliun Chendi. Ingat, tidak ada yang bisa dilepaskan. Adapun kamu Guru Suci Fei Hong, kamu masih perlu mengendalikan Istana Guanghan ini terlebih dahulu, dan kamu tidak boleh membiarkan orang-orang Istana Guanghan melarikan diri. Ucap Guru Suci Ren, kalau begitu aku akan pergi. Kata Master Istana Tianshan tertawa. Mata Qin Chen menjadi dingin dalam sekejap. Dia yang menyaksikan semua ini dari jauh berkata, sangat bagus, bagaimanapun, saya belum menerobos ranah Master Guru Suci, saya akan menjadikannya santapan. Sosok Qin Chen juga bergetar, dan diam-diam menghilang ke dalam kehampaan, mengintai mereka yang menuju posisi paviliun Chendi. Di paviliun Chendi saat ini, Paviliun Chendi hari ini telah dikembangkan secara menyeluruh di Guanghan Mansion karena pengaruh Qin Chen, menempati daerah yang makmur di Guanghan Mansion, dan biasanya merupakan kota yang cukup, terutama karena kerjasama dengan Menara Wangu. Segera setelah berita Guanghan Mansion diserang, Aolai dengan cepat dievakuasi bersama Ao Qingling dan personel inti lainnya, bersiap untuk meninggalkan Paviliun Chendi. Semuanya, ikuti aku. Hanya ada satu-satunya tempat yang aman untuk saat ini. Di depan Aolai dan yang lainnya, ada Master Tiangong seperti Zhou Sheng, Su Yue dan Chimei. Namun, begitu mereka berada di tengah jalan, sekelompok Master Guru Suci setengah langkah dari Guanghan Mansion telah menghentikan mereka. Ekspresi Zhou Sheng berubah, dan dia berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan? Kami adalah orang-orang Tiangong. Apakah Anda ingin menentang kami? Ucap Zhou Sheng. Pria tua yang memimpin itu menyeringai, menurut aturan surga, pekerjaan Tian tidak boleh mengganggu urusan lokal. Ini adalah hukum. Segera tinggalkan orang-orang Paviliun Chendi, ucap pria tua terkemuka itu mencibir, melambaikan tangannya, dan tiba-tiba banyak pria kuat mengelilinginya. Ayo cepat pergi, teriak Zhou Sheng kepada Aolai dan yang lainnya. Saat berikutnya, dia bergerak langsung, menggelegar, dan nafas dari Guru Suci setengah langkah meletus. Ketika adegan kacau itu meletus, Qin Chen sudah bersembunyi di sini dalam kekosongan di samping, tanpa aura, seperti hantu. Nak Qin Chen, saya tidak menyangka Anda juga membangun paviliun Chendi di surga. Yah, masih ada beberapa wanita cantik. Qin Chen, tidakkah kamu ingin membangun harem besar di surga? Bisik kucing hitam besar muncul di samping Qin Chen, terdengar menggoda. Qin Chen melirik kucing hitam besar, orang ini tidak pernah bisa diandalkan. Nak Qin Chen, ini dia. Tiba-tiba, kucing hitam besar itu berhenti berbicara dan melihat ke kejauhan. Qin Chen juga melihat ke atas, dan melihat langit di kejauhan. Sesosok tiba-tiba muncul, itu adalah Master Istana Tianshan. Hah, berapa banyak semut yang ingin melawan?
Ucap Palace Lord Tianshan muncul di langit, dan melihat Zhou Wusheng dan yang lainnya memberontak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tiba-tiba, kekuatan besar menyelimuti Zhou Wusheng dan yang lainnya. Mereka masih melawan dan ingin bergegas kabur dari sini, tetapi mereka langsung dipenjara dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Zhou Wusheng dan yang lainnya semua menunjukkan keputusasaan di wajah mereka, ekspresi mereka ketakutan. Dengan kekuatan setengah langkah guru suci, mereka tidak dapat menembus belenggu istana Tuan Tianshan. Palace Master Tianshan langsung menyelimuti Aolai. Ini adalah anggota Pavilion Chen di tingkat tinggi. Cari jiwanya dulu dan lihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa informasi berguna. Ucap Palace Master Tianshan berkata sambil mencibir, dan fluktuasi tak terlihat mulai perlahan menembus ke dalam jiwa Aolai. Aolai tiba-tiba menjerit kesakitan, wajahnya memelintir, dan ada keringat dingin. "Ayah!" teriak Ao Qingling meraung, dengan air mata di wajahnya, dengan panik berjuang, mencoba melepaskan diri dari belenggu, tetapi tidak bisa menyingkirkan domain luar angkasa Palace Master Tianshan. Zhou Wusheng juga meraung dengan marah, tetapi hanya bisa menyaksikan adegan ini terjadi. Bahkan para tetua setengah langkah dari para Saint Master sedikit ketakutan, dan pencarian jiwa sangat berbahaya. Jika seseorang tidak hati-hati, jiwa Aolai akan terluka parah, menjadi idiot, dan jiwanya akan berhamburan dan bisa mati secara langsung. Cara ini sangat kejam, tidak kebanyakan orang bisa menggunakannya. "Chen kecil," ucap kucing hitam besar itu memandang Qin Chen. Niat membunuh melonjak di hati Qin Chen, tapi matanya sangat tenang. Seperti kaisar pembunuh yang tersembunyi. Pada saat Palace Master Tianshan sedang bersiap untuk mencari jiwa Aolai, semangatnya sangat terkonsentrasi. Qin Chen bergegas keluar dari ruang seperti naga yang marah. Qin Chen meraung dan mengguncang dunia. Semua kekosongan di sekitarnya hancur seperti cermin. Pada saat yang sama, pedang karat misterius muncul di tangan Qin Chen, dan cahaya dingin yang mengerikan memenuhi udara. Begitu Qin Chen muncul, dia menunjukkan gerakan pembunuh yang paling kuat, bahkan pedang karat misterius itu juga dimobilisasi. Tujuannya adalah untuk mencoba menyingkirkan raksasa Raja Suci Tianshan dalam sekejap, dan memberikan pukulan terkuat pada lawan. Tentu saja, Qin Chen hanya mendesak pedang karat misterius, dan tidak memprovokasi kekuatan dingin yang mengerikan dalam pedang karat misterius itu. Tetapi meskipun demikian, niat membunuh yang mengerikan seperti langit akan pecah. Meskipun Palace Master Tianshan tenggelam dalam pencarian jiwa untuk Aolai saat ini, bagaimanapun juga, pencarian jiwa belum dimulai. Dengan basis kultivasi guru sucinya, dia masih yang pertama bereaksi, dan dia terkejut. Dia berhenti mencari jiwa, dan merasakan keberadaan Qin Chen untuk pertama kalinya. Kemudian dia melihat pedang tajam bersinar dengan kilau hitam pekat, dengan napas dingin tak berujung, muncul di depannya seperti kilat. "Siapa yang berani menyerang guru suci ini?" teriak Master Istana Tianshan mengguncang tubuhnya, dan kekuatan guru suci yang menakutkan langsung menyebar. Ruang di sekitarnya mengembun dalam sekejap, sekeras balok besi, dan cahaya mengejek muncul di matanya. Dia sudah merasakan napas Qin Chen, setengah langkah ke puncak guru suci, setengah langkah kecil ke puncak guru suci, dia ingin menyelinap menyerang dirinya sendiri, itu terlalu naif. Dia mengangkat tangannya, meraih Qin Chen dan menembak, mencoba memenjarakan Qin Chen seperti Zhou Wusheng dan Aolai, lalu mengangkatnya seperti ayam. Hati Qin Chen acuh tak acuh. Kekuatan magis asal, niat pedang penghancur, niat pedang membunuh, dan niat pedang abadi di tubuhnya meledak dalam sekejap. 4 niat pedang berturut-turut mengenai Master Istana Tianshan. Aura pedang ini berisi apa yang telah dia padatkan sepanjang hidupnya. Dengan aura pedang abadi dari Master Pedang Abadi, dan dalam aura pedang, dia juga merasakan asal-usul dunia dan segala sesuatu. Di antara 4 pedang, pedang Qi seperti cahaya ilahi, dan langsung tenggelam ke dalam domain ruang angkasa Istana Lord Tianshan.
Sama seperti pisau panas menembus mentega, pedang karat misterius dengan mudah menembus domain ruang angkasa. Apa? Gumam Palace Master Tianshan sangat marah, dan ada kengerian di matanya. Kekuatan magis macam apa yang ditampilkan pihak lain, dia bisa dengan mudah merobek belenggu ruangnya sendiri. Dia tidak bisa lagi tetap tenang, meraih dengan tangan besar. Pelangi ilahi meletus, seperti pilar ke langit, mencoba mencubit pedang karat misterius yang ditikam Qin Chen untuk mencegah pembunuhan Qin Chen. Tapi Qin Chen hanya memutarnya dengan ringan, pedang karat misterius dengan mudah merobek Yuan Suci yang pecah dari telapak Palace Master Tianshan, dan langsung menembus telapak tangan Palace Master Tianshan. Meskipun dia bereaksi untuk pertama kalinya, dia masih gagal menunjukkan kekuatan terkuatnya, jadi dia menghadapi serangan mendadak oleh Qin Chen. Pedang karat misterius menembus telapak tangannya, dan seluruh sosoknya menjerit. Tapi serangan Qin Chen tidak berhenti. 4 pedang berturut-turut ditebas ke tubuhnya, dan berbagai hukum menakutkan dan cara ilahi meletus, membuatnya merasa seperti dia benar-benar terkoyak dan jatuh ke neraka yang tak terbatas. Kekuatan dingin dari pedang karat misterius, dikombinasikan dengan berbagai kemampuan magis dan niat pedang Qin Chen, langsung menembus Palace Master Tianshan dan menembus ke dalam kehampaan. Zhou Wusheng dan yang lainnya tidak bereaksi pada saat ini, dan melihat pemandangan yang begitu mengerikan, bayangan hitam melesat seperti kilat, dan dalam sekejap, itu memakukan Palace Lord Tianshan ke kekosongan dan menembus tempat itu. Pada saat ini, Zhou Wusheng dan yang lainnya melihat orang yang menembak, itu ternyata adalah Qin Chen. Ao Qingling, dan yang lainnya benar-benar terpana, dan Chen Shaolah yang mereka pikirkan untuk menyelamatkan mereka, dan air mata mereka memenuhi wajah mereka. Ternyata kamu Qin Chen, bunuh orang ini, teriak Master Istana Tianshan sangat marah. Sebuah gunung yang menakutkan muncul di tubuhnya, bergetar, dan dia menjatuhkan energi pedang Qin Chen. Darah Tuan Istana Tianshan menyembur dengan liar, aturan guru suci bergetar, dan cahaya ilahi menyembur dari matanya, dan semua kekuatan di tubuhnya meledak. Luka di tubuhnya seperti lubang hitam, tidak dapat disembuhkan di bawah hukum Tuan Sucinya, tetapi terus-menerus memuntahkan materi asli yang rusak. Sial! Kamu sangat kejam, bagaimana mungkin, apa rahasiamu? Mengapa Anda memiliki kekuatan magis seperti itu? Saya tidak akan tinggal diam, bagaimana ini bisa terjadi? Anda hanya setengah langkah Holy Lord, itu juga bisa dianggap semut. Bagaimana semut bisa menyakiti naga seperti itu? Awalnya, Palace Master Tianshan ingin menyerang Qin Chen, tetapi dia merasakan situasinya sendiri, dan dia langsung marah. Tubuhnya membusuk tidak seperti sebelumnya, dan luka yang ditusuk oleh gas pedang sangat mengerikan. Kekuatan dingin menyebar di tubuhnya. Qin Chen tidak memberi Palace Master Tianshan kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Energi pedang yang tak terbatas bangkit, berubah menjadi formasi pedang yang perkasa, mengepung Palace Master Tianshan, berubah menjadi sangkar, dan hancur. Energi pedang tak terbatas sekali lagi menyatu menjadi cahaya pedang ilahi yang tebal, yang menembus lubang. Palace Master Tianshan meraung, dan gunung suci yang megah muncul di tubuhnya. Bayangan gunung suci sangat luas, mencoba menahan serangan Qin Chen. Aturan waktu, ucap Qin Chen mendesak aturan waktu, dan hantu gunung suci tiba-tiba menjadi lambat. Qin Chen mengambil kesempatan untuk langsung merobek seluruh tubuh Master Istana Tianshan pada saat gunung suci belum terbentuk. Pedang karat misterius Qin Chen sekali lagi menembus Palace Master Tianshan ke dalam kehampaan, memakukannya di sana seperti ikan mati.